Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Arya El Rasid, aka Ahmadi Haryadi Rasid. Saya doakan yang menonton video ini semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah usaha atau bisnis atau pekerjaan yang mungkin belum pernah Anda dengar, atau juga pernah Anda dengar sepintas tapi belum ngeh ya. Ya, usaha atau bisnis ini namanya adalah usaha jasa belanja. Apakah itu usaha jasa belanja? Yuk kita tengok video lengkapnya. Ya, usaha, bisnis, atau pekerjaan jasa belanja adalah sebuah kegiatan di mana kita sebagai para pekerja jasa belanja membelanjakan barang dagangan punya pedagang yang tidak sempat datang ke Jakarta untuk kita belanjakan. Jadi biasanya para pedagang di daerah itu ketika stok barang dagangannya habis, mereka datang ke Jakarta atau ke Surabaya untuk belanja barang dagangan lagi. Jadi biasanya mereka itu kalau sudah kehabisan barang dagangannya, mereka pasti belanja barang. Ya, biasanya mereka datang ke Jakarta atau ke Surabaya. Namun karena berbagai hal atau kondisi, mereka yang terkendala datang untuk belanja barang di Jakarta atau Surabaya, mereka bisa menggunakan jasa kami sebagai pekerja jasa belanja untuk membelanjakan barang dagangan mereka yang sudah habis tersebut. Jenis barang yang dibelanjakan itu bisa bermacam-macam tergantung dari pedagang itu sendiri. Jika pedagangnya adalah seorang pedagang pakaian, maka barang yang dibelanjakan tentu adalah berbagai macam jenis pakaian. Kalau si pedagang itu adalah pedagang sendal sepatu, maka barang yang dibelanjakan juga adalah sendal sepatu. Kalau si pedagang itu jualan pecah belah, maka barang yang dibelanjakan juga adalah barang perabotan atau pecah belah. Dan sebenarnya kami pekerja jasa belanja itu tidak melulu membelanjakan barang dagangan. Kami juga menerima orderan barang dipakai sehari-hari seperti baju untuk dipakai sehari-hari, kemudian elektronik, kemudian spare part, kemudian beberapa alat-alat lainnya yang memang di daerah tidak tersedia namun di sini ada untuk mereka pakai sendiri. Pekerjaan jasa belanja ini sebenarnya sudah lama eksis, jauh sebelum COVID-19 ada. Ya, saya juga kurang tahu persisnya kapan ya. Tapi yang pernah saya dengar ini, pekerjaan jasa belanja ini sudah ada sejak akhir 90-an sampai 2000-an itu sudah ada juga yang menjalankan bisnis ini. Namun jenis usaha ini memang tidak populer di sini, namun kalau di wilayah timur, terutama di Maluku dan Papua dan sebagian Sulawesi, jenis pekerjaan ini sangat-sangat populer ya teman-teman. Karena sebagian besar pedagang yang ada di wilayah tersebut adalah pedagang yang pasti pernah sekali menggunakan jasa belanja. Ya, kecuali bagi mereka yang memang tidak punya kendala sama sekali untuk datang ke Jakarta atau Surabaya, mereka bisa datang sendiri. Namun jika mereka ada kendala, entah itu kendala apapun yang membuat mereka tidak bisa datang ke Jakarta atau Surabaya, mereka pasti akan menggunakan jasa belanja. Jadi berbeda halnya dengan para pedagang yang ada di Jabodetabek, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Tangerang, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur. Karena lokasinya berdekatan, jadi para pedagang yang ada di wilayah tersebut hampir tidak ada ya menggunakan jasa belanja seperti para pedagang yang ada di wilayah timur
yang saya sebutkan tadi. Kegiatan kami itu hanyalah datang di pasar grosir, kemudian kita melihat pesanan dari pedagang yang sebelumnya sudah di WA atau SMS ke kami baca listnya, kemudian kami membelanjakan mereka barang sesuai dengan list yang mereka pesan. Saya memiliki beberapa sampel kegiatan yang saya barusan rekam tadi siang. Tadi siang saya membelanjakan berbagai macam pakaian. Kebetulan tadi saya di Pasar Jatinegara ada waktu, saya menyempatkan waktu untuk merekam sedikit kegiatan saya supaya teman-teman ada gambaran seperti apa kegiatan saya sebagai pekerja jasa belanja. Yuk kita cek. Oke, saat ini saya berada di Pasar Jatinegara, salah satu pasar grosir yang ada di Jakarta. Saya sekarang sedang melakukan kegiatan perbelanjaan sebagai seorang pekerja jasa belanja. Seperti apa kegiatan saya di Pasar Jatinegara? Ayo kita sama-sama ikuti saya. Seperti inilah kegiatan kami di pasar belanja di Pasar Jatinegara. Oke, sekarang saya ada di toko London. Sorry, di ngonten. Iya. Ya, salah satu kegiatan saya adalah belanja barang-barangnya seperti ini sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Ini saya pesan setelan yang harga 20. Oke, tunggu sebentar ya, saya akan kembali. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Tadi saya sudah memilih barangnya. Sekarang tinggal dicatat barangnya dan jumlahnya, atau bahasa kerennya di nota. Ya, 2 lusin campur ya. Ini ownernya. Ya. Boleh bos, belanja bos, lihat dulu bos. Salahnya bos, habis kami. Oke, buat yang menonton video ini jangan lupa mampir di toko London ya. Oke. Menjual setelan anak-anak dengan harga terjangkau. Khusus bordir. Kualitasnya oke juga kok. Oke, totalnya 432.000. Ya, jadi seperti ini kurang lebih gambaran kegiatan saya sehari-hari. Ini sebagai sampel satu toko aja ya. Kalau mau disempelin banyak toko, takutnya waktu tidak cukup. Oke, demikian, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya di Pasar Jatinegara. Nanti kita sambung lagi di pasar-pasar berikutnya. Iyo, balik lagi ya teman-teman. Mohon maaf videonya pendek saja karena memang tadi siang itu saya agak sedikit sibuk. Tidak bisa merekam semua kegiatan saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa merekam lebih banyak lagi kegiatan atau aktivitas saya sebagai pekerja jasa belanja. Karena memang saya tadi sendiri ya, saya belum memiliki kameramen. Ini channel juga saya baru bangun, videonya baru satu, ini adalah video kedua. Jadi saya, berapakah penghasilan kami sebagai pekerja jasa belanja? Nah, ini menarik. Penghasilan kami itu tergantung akad kita dengan para pedagang yang menggunakan jasa kita. Namun pada umumnya kami sebagai pekerja jasa belanja memiliki tarif atau patokan baku yang berlaku di seluruh pekerja jasa belanja di seluruh wilayah Indonesia Timur. Rata-rata tarif bakunya adalah 10% dari total barang yang dibelanjakan. Jadi jika pedagang tersebut total yang kami belanjakan adalah 5 juta, berarti kami mendapatkan fee sebanyak Rp500.000. Itu adalah tarif yang wajar dan standar ya teman-teman, mengingat ongkos dan biaya yang harus dikeluarkan para pedagang daerah tersebut jika datang ke Jakarta itu cukup besar, mulai dari ongkos tiket pesawat, ya di musim pandemi ini belum lagi ada persyaratan-persyaratan lainnya. Ya sebelum-sebelumnya sudah ada tes PCR, ya alhamdulillah sekarang sudah tidak diberlakukan lagi, tapi kita tidak tahu ya kedepannya nanti bakal diberlakukan lagi atau tidak.
Namun kita hitung saja biaya transportasi, ongkos pesawat dari wilayah timur ke sini itu di atas 5 juta pulang pergi ya, di atas 5 juta pulang pergi. Itu baru tiket pesawatnya aja. Belum belum harga transportasi di sini, kemudian penginapan dan berbagai macam biaya tak terduga lainnya. Jadi, namun tidak menutup kemungkinan juga beberapa pedagang yang membelanjakan barang dalam jumlah besar bisa melakukan negosiasi kepada pekerja jasa belanja supaya tarifnya itu bisa dikurangin sedikit. Misalnya para pedagang yang membelanjakan barang di atas 50 juta, 60 juta, itu mereka bisa melakukan negosiasi kepada para pekerja jasa belanja untuk diturunkan sedikit harga jasa belanjanya. Ya. Jadi seperti itu, misalnya mereka belanja 60 juta, kalau 10%-nya kan 6 juta. Mereka bisa melakukan negosiasi dengan pekerja jasa belanja tersebut. Itu semuanya bisa dibicarakan ya, personal antara pedagang dan pekerja jasa belanja. Jumlah pekerja jasa belanja saat ini persisnya saya kurang tahu ya teman-teman. Sepengetahuan saya, pekerja jasa belanja yang ada di Pasar Cipulir saja itu bisa berjumlah seratusan orang adalah kira-kira ya. Belum lagi yang ada di Pasar Bogor, belum lagi yang ada di Pasar Jatinegara, belum lagi ada yang di Pasar Tanah Abang. Jumlah persisnya saya kurang tahu, namun jumlahnya bisa ratusan. Pekerjaan ini kalau mau dibilang merupakan pekerjaan yang cukup menjanjikan ya teman-teman, sebab pekerjaan ini merupakan salah satu pekerjaan yang tanpa modal. Jadi kita di sini tidak menggunakan modal sama sekali, hanya modal kepercayaan, kemudian kerja keras dan mau kerja aja gitu. Jadi integritas, kejujuran dan menjaga kepercayaan adalah 3 elemen penting bagi kami sebagai pekerja jasa belanja. Resiko terbesar dari pekerjaan ini sebenarnya ada di pihak pedagang, karena pihak pedagang yang mempercayakan uangnya kepada kami untuk kami belanjakan barang. Jadi sebenarnya risiko paling besar ada di pihak pedagang. Namun kami sebagai pekerja jasa belanja juga bukan berarti tanpa risiko ya teman-teman. Risiko kami di sini juga ada pastinya. Contohnya seperti barang yang hilang. Ketika kita belanja ada 1-2 kantong yang hilang, itu masuk ke dalam kategori risiko kami sebagai pekerja jasa belanja. Kemudian kita tidak pernah tahu juga di ekspedisi seperti apa. Barang kadang sudah masuk di ekspedisi, kemudian barang juga bisa terjadi kehilangan itu, walaupun sebenarnya risiko kehilangannya itu kecil. Namun kami sebagai pekerja jasa belanja juga memiliki resiko juga ya, itu resiko materi dan resiko yang lainnya ya, seperti ya kita nggak tahu, seperti sakit, seperti kecelakaan ya. Nauzubillah min dzalik, kita tidak meminta itu, namun pekerjaan ini tetaplah berisiko. Namun kita percaya bahwa dengan kerja keras kita, dengan doa, insya Allah segala macam risiko itu bisa kita minimalisir, bahkan kita usaha untuk tidak terjadi risiko-risiko tersebut. Itu saja mungkin penjelasan singkat tentang pekerjaan usaha atau bisnis jasa belanja yang mungkin sebagian teman-teman belum pernah dengar. Alhamdulillah saat ini mungkin sedikit banyaknya sudah tahu. Nantikan penjelasan saya tentang pekerjaan ini di video-video berikutnya ya teman-teman. Untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa seperti biasa like, komen, dan subscribe channel saya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.